Latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama yaitu politik etis. Pelaksanaan politik etis di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah kolonial sebelumnya. Misalnya, sistem sendiri. Kritik dan kecaman yang sangat keras antara lain dilontarkan oleh Van de Venter, seorang anggota parlemen Belanda. Pada tahun 1899, Van de Venter pernah menulis artikel di majalah De Geest. Artikel itu berjudul In Erfgoed atau Utang Kehormatan atau Utang Budi. Dalam tulisan Utang Kehormatan atau Utang Budi, Van de Venter menjelaskan bahwa kas negara Belanda yang kosong dapat diisi dan dapat dipenuhi kembali berkat pengorbanan rakyat Indonesia. Hal itu berarti Belanda telah berutang budi terhadap rakyat Indonesia. Untuk itu, Van de Venter mengusulkan agar Belanda melaksanakan program irigasi, emigrasi, dan edukasi. Usulan Van de Venter ini lebih dikenal dengan Trias Van de Venter. Kritikan Van de Venter mendapat tanggapan positif dari pemerintah Belanda. Hal itu terbukti dari isi pidato Ratu Wilhelmina mengenai gagasan pembaruan politik Belanda. Pidato itu diberi judul Haluan Etika atau lebih dikenal dengan politik etis. Ratu Wilhelmina menyatakan adanya kewajiban bagi pemerintah Belanda untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi. Untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi, perlu diberlakukan politik etis dengan program irigasi, emigrasi, dan edukasi. Coba kalian cari penjelasan apa yang dimaksud dengan irigasi, emigrasi, dan edukasi. Bagaimanakah pelaksanaan? Yang kedua, latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia yaitu perkembangan pendidikan. Dari ketiga program politik etis, pendidikan merupakan program yang sangat penting. Selanjutnya, muncul sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan. Sekolah yang mula-mula dibuka adalah sekolah kelas 2. Oleh masyarakat Jawa sering disebut dengan sekolah Ongko Loro. Bisa disebut juga murid-muridnya berasal dari anak-anak golongan bawah. Kemudian juga dibuka sekolah kelas 1 yang diperuntukkan anak-anak pribumi dari golongan menengah atau anak-anak dari orang-orang berkedudukan atau berharta. Mata pelajaran yang diberikan adalah membaca, menulis, berhitung, ilmu alam, ilmu bumi, sejarah, dan menggambar. Untuk anak-anak dari kalangan atas dibuka sekolah HIS atau setingkat SD. Masa pendidikan 7 tahun. Secara berangsur-angsur bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar di HIS dapat melanjutkan ke MULO atau setingkat sekolah lanjutan pertama. Nah, dari MULO mereka dapat melanjutkan ke AMS setingkat SMU pada saat ini. Bagi yang beruntung dan mampu dapat melanjutkan ke sekolah tinggi di Eropa. Akan tetapi, sejak tahun 1920-an di Indonesia mulai berkembang pendidikan tinggi. Sekolah-sekolah tersebut misalnya Stopia, kemudian sekolah untuk pamong praja ada Ospia, kemudian ada lagi sekolah teknik di Bandung dan sekolah tinggi hukum di Jakarta. Nah, berdasarkan apa yang sudah disebutkan tadi atau yang sudah dijelaskan tadi, bahwa setelah diberlakukannya politik etis, sekolah dan pendidikan model barat berkembang luas di Indonesia. Kaum terpelajar di Indonesia itu tidak hanya hasil dari pendidikan model barat, tetapi juga pendidikan Islam. Pendidikan Islam sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Pada tingkat desa diselenggarakan pendidikan tingkat rendah berupa pengajian Al-Quran. Kemudian setelah itu mereka dapat melanjutkan pendidikan tingkat menengah, yakni pengajian kitab di tingkat kawedenan.
Mereka itu mampu dan berkesempatan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di pesantren besar di kota kabupaten. Nah, di pesantren besar itu selain memperdalam ilmu agama, para santri juga mulai mengenal ilmu-ilmu umum. Untuk metode yang digunakan, mungkin kita juga harus tahu metode yang pertama, yaitu ini khususnya yang ada di pesantren, itu adalah metode Sorogan. Yang kedua adalah metode Bandongan atau Weton. Apa sih itu metode Sorogan? Yaitu seorang santri secara individual belajar dari kiai, ustadz, atau santri senior masalah membaca, mengenal maupun mendalami kitab agama. Nah, sedangkan metode Bandongan atau Weton yaitu para santri belajar dari kiai atau ustadz. Mereka membentuk sebuah kumpulan yang mengelilingi kiai atau ustadz yang membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan kitab agama. Berkembangnya pendidikan dan pengajaran semakin mempercepat proses nasionalisme. Pendidikan dan pengajaran menghasilkan kaum terpelajar, kemudian juga menulis, dan sebagainya. Kaum terpelajar itu jugalah yang memiliki inisiatif untuk membentuk organisasi massa yang bersifat modern dan mencakup wilayah nasional. Organisasi massa tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan gagasan dan perjuangan nasional. Nah, tujuannya adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah mungkin baru dua yang bisa disampaikan mengenai latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Mungkin berikutnya akan disampaikan tentang peran kaum terpelajar dan profesional dalam menumbuhkan kesadaran nasional. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.